Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Amin. Para hamba Allah yang bertakwa, para umat baginda Nabi Muhammad SAW yang berbahagia, alhamdulillah kita oleh Allah masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat, dan semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan selalu diberikan taufik untuk giat semangat melakukan kebaikan. Mari kita lanjutkan belajar kita lanjutkan mengaji kita. Semoga kita oleh Allah tercatat sebagai hambanya yang pecinta ilmu, sehingga Allah mengangkat derajat setinggi-tingginya. Amin. Ada orang mempunyai tanggungan qada puasa, namun dia tidak sempat mengqada puasa itu hingga ditunda sampai datang bulan Ramadan berikutnya. Maka bagaimana konsekuensinya? Bagaimana aturannya? Seandainya dia punya qada Ramadan tapi belum dilaksanakan hingga datang Ramadan berikutnya, maka begini penjelasannya. Apabila dia menunda qada puasa tahun lalu hingga datang bulan Ramadan berikutnya, bulan puasa berikutnya, jika dia menunda bila udrin tanpa udur, maka di samping dia wajib mengqadai puasa tadi, dia juga wajib membayar fidyah. Fidyah itu adalah tebusan karena dia menunda qadanya tanpa udur. Maka wajib qada, di samping juga dia wajib membayar fidyah dari puasa yang ia tinggalkan. Berapa fidyahnya? Yaitu likulli yaumin muddun. Setiap satu puasa yang ditinggalkan, dia wajib membayarkan 1 mud. Jadi misalkan tahun kemarin dia tidak puasa 1 hari, terus dia menunda qadanya hingga tidak sempat dan datang Ramadan lagi, maka 1 hari tahun lalu ini harus dibayarkan fidyah, yakni 1 mud, likulli yaumin muddun. Dan jika 2 hari, ya maka 2 mud. Terus dikalikan 1 hari, maka 1 mud. Dan terus 1 mud ini berlanjut apabila dia tidak mengqadai, selalu menunda hingga datang bulan Ramadan berikutnya. Maka fayatakarraru bitakarruri sinin. Jadi misalkan tidak qada puasa hingga datang bulan Ramadan lagi, maka 1 hari 1 mud, kemudian sampai Ramadan berikutnya, maka tinggal dikalikan. Berarti 1 hari jika
tidak dikodok, ditunda hingga 2 Ramadan berikutnya, maka wajib 2 mud. Jadi fayatakarru bitakarru di sini. Yang aslinya dia berkewajiban 1 mud, tapi karena ditunda hingga Ramadan berikutnya, maka tinggal dikalikan. Jadi jika 2 Ramadan maka 2 mud, jika 3 Ramadan maka 3 mud, dan seterusnya. Itu jika kodok Ramadan ditunda bila udrin, tanpa ada udur, karena dia sembrono, enteng. Nah sekarang kemudian apabila dia menunda kodok Ramadan karena ada udur, dia tidak sempat mengkodok puasa yang ditinggalkan tahun kemarin karena ada udur. Udurnya lama, misalkan dia sakitnya lama 1 tahun, mulai sejak Syawal dia sakit sampai datang Ramadan berikutnya, sehingga dia tidak sempat untuk mengkodoi puasa yang ditinggalkan pada Ramadan sebelumnya. Maka bagaimana? Maka jika dia menunda kodok dan tidak sempat karena ada udzur, maka dia tidak berkewajiban membayar fidyah, tidak berkewajiban membayar 1 mud. Kenapa? Karena dia menunda takhir kodoknya karena ada udzur, dia sakitnya lama, sehingga masuk Ramadan berikutnya akhirnya dia tidak sempat. Maka bagaimana? Maka tidak usah membayar fidyah, dalam arti fala syai'a alaihi. Selama udzurnya tidak hilang, maka fidyah tidak wajib dibayar. Meskipun akan tiba bulan Ramadan berikutnya, dia punya tanggungan kodok, tapi dia tidak sempat mengkodok karena sakit hingga datang bulan Ramadan berikutnya, kemudian Ramadan berikutnya, maka bebas, dia tidak berkewajiban membayar fidyah karena dia ada udzur, tidak kodok Ramadan karena ada udzur. Akhirnya tidak wajib membayarkan fidyah. Tapi nanti ketika misalkan dia sembuh, maka dia tetap wajib kodok. Tapi ada pendapat yang mengatakan bahwa ketika mengakhirkan kodok Ramadan karena udzur yang lama, ini ada pendapat yang mengatakan bahwa seandainya dia sembuh, maka dia tidak wajib mengkodok Ramadannya, tidak wajib mengkodok puasa, dan boleh membayarkan fidyah untuk puasa yang dia tinggalkan. Jadi untuk pendapat yang muktamad, dia tidak berkewajiban fidyah, dan ketika sembuh dia hanya berkewajiban mengkodok puasa yang dia tinggalkan. Tetapi ada satu pendapat yang mengatakan bahwa misalkan dia sembuh, dia tidak wajib kodok, boleh hanya dengan membayarkan fidyah saja. Ya, ini pendapat ini bersumber dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Sa'id bin Jubair, dan Qatadah, yakni madhab sahabat. Jadi madhab sahabat ini, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan lainnya boleh untuk tidak kodok, tapi diganti dengan membayar fidyah. Kemudian apakah boleh kita mengikuti pendapat ini? Maka dijelaskan dalam masalah taklid, mengikuti pendapat-pendapat yang tentunya ini adalah pendapat di luar madhab yang 4, madhabul arba'ah. Maka dijelaskan apakah boleh kita mengikuti madhab as-sahabat, pendapatnya sahabat. Maka dijelaskan dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, Bismillahirrahmanirrahim, jawazal ulama taqlidas sahabah wa tabi'in liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Ulama memperbolehkan taklid kepada pendapatnya sahabat dan tabi'in. Kenapa? Karena ada hadis Nabi bersabda, khairukum qarni, khairun nasi qarni, paling baiknya manusia adalah yang hidup di masaku, summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum, kemudian mereka yang hidup setelahnya dan setelahnya dan setelahnya. Dari sini ulama menegaskan boleh kita mengikuti
madhab dari pendapat sahabat. Tapi tidak hanya sampai di situ. Dalam kitab lain juga dijelaskan tentang masalah taklid pada selain madhab 4. Di Tuhfah misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, yajuzu taklidu kullin minal arba'ah minal a'immatil arba'ah wa kadza man adahum mimman hufidha madhabuhu fi tilkal mas'alah wa duwina hatta urifat syurutuhu wa sa'iru mu'tabaratihi. Fal ijma', kata ulama, fal ijma' alladzina qalahu wahid alaman itaklidis sahabah yuhmalu alama fuqida fihi syartun min dzalik. Jadi dalam kitab Tuhfah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan boleh kita taklid pada imam madhab yang 4, dan di luar madhab yang 4 ini boleh kita taklid asalkan mimman hufidha madhabuhu wa duwina hatta urifat syurutuhu wa sa'iru mu'tabaratihi. Asalkan di luar madhab yang 4 ini ketentuan madhabnya bisa diketahui dan sudah mudawwan, dan sudah dalam arti sudah dibukukan, sudah ada ulama berikutnya yang membukukan pendapat-pendapat dari selain madhab yang 4 ini. Karena sudah dibukukan sehingga kita mudah untuk mengetahui syarat-syarat taklid kepada selain madhab yang 4. Sehingga maka boleh-boleh saja, andaikan kita mau mengikuti pendapat Ibnu Abbas, lama tidak sempat mengqadha Ramadan, kemudian sembuh, maka cukup membayarkan fidyah, kita taklid kepada madhab sahabat, yaitu pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dan lainnya. Asalkan kita sudah tahu syarat-syaratnya seperti apa, dan kita sudah asalkan kita sudah tahu dan memahami betul apa saja syarat yang harus dipenuhi, maka ijma' yang melarang kita taklid kepada madhab sahabat itu diarahkan taklid yang tidak tahu syarat-syaratnya, taklid buta, taklid yang tidak paham syarat-syaratnya, maka tidak boleh. Tapi ketika kita tahu syarat-syaratnya dan kebetulan madhab di luar madhab yang 4 tadi sudah mudawwan, sudah dibukukan, sehingga kita mudah untuk mengetahui, maka boleh-boleh saja kita mengikuti, boleh-boleh saja kita taklid, tidak masalah, silahkan. Kemudian berapa ukuran satu mud yang wajib dikeluarkan untuk orang yang menunda qadha Ramadan hingga datang bulan Ramadan berikutnya, dia menunda tanpa udzur? Berapa kadarnya? Ini sudah dijelaskan tadi, yaitu satu mud. Satu mud di sini diambilkan dari makanan pokok di tempat itu, yaitu sama persis dengan zakat fitrah. Yaitu zakat fitrah itu diambilkan dari min ghalibi qutil balad di tempat itu. Kira-kira berapa satu umud? Dijelaskan dalam satu penjelasan bahwa satu umud ini setara dengan 6,9 on. Karena makanan pokok di Indonesia ini adalah beras, ghalibnya beras, maka satu umud ini setara dengan 6,9 on makanan pokok, yakni beras. Nanti kita serahkan satu umud tadi sebagai fidyah, sebagai tebusan menunda qadha Ramadan tanpa udzur hingga datang Ramadan berikutnya. Kita serahkan kepada fakir dan miskin saja, tidak boleh pada yang lain, tidak boleh pada asnaf yang 8. Jadi kita hanya boleh kepada fakir dan miskin saja, tidak asnaf-asnaf yang lain, sabilillah atau ibnu sabil atau huzad atau amil, tidak. Jadi satu mud yang akan dibayarkan ini kita serahkan kepada orang miskin atau orang fakir, ini saja. Baik, semoga kita oleh Allah diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban, termasuk kewajiban bulan Ramadan yang mungkin sebentar lagi ini. Semoga kita oleh Allah diberikan kesehatan dan diberikan kemampuan
untuk bisa melaksanakannya, melewatinya penuh dan sempurna, sehingga kita dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiran mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.